Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita masih di kitab Yesaya. Kali ini kita masuk kepada apa yang biasa disebut Trito Yesaya. Karena Yesaya ini kita bagi menjadi 3 bagian sesuai dengan, ya tentu banyak juga pendapat para ahli. Dan itu trilogi itu artinya kitab Yesaya itu yang 3 bagian itu, pasal 1, pasal 3 sampai 39, ini adalah suara kenabian untuk kerajaan Yehuda selatan itu yang masih tinggal di Yerusalem ya. Kemudian pasal 40 sampai pasal 55 itu suara kenabian yang bicara kepada kerajaan Yehuda yang sudah dibuang ke Babel. Barangkali sudah 40 tahun. Kemudian yang ketiga, ini dia pasal yang kita akan mulai, ini pasal 56 sampai 66. Ini suara kenabian yang berbicara kepada Yehuda atau Israel yang sudah pulang ya, kembali ke Yerusalem dalam 3 rombongan itu ya. Kita tahu dalam kitab Ezra Nehemia. Nanti sebentar kita lihat situasinya. Itu melalui rombongan Zerubabel bangun bait suci, rombongan Ezra untuk memulihkan kecintaan kepada Taurat, katakanlah begitu, dan kemudian rombongan Nehemia yang membangun tembok. Nah, kita mengatakan ini bukan berarti tidak percaya bahwa kitab Yesaya ditulis dan diilhami ya oleh Roh ya. Dan dia ineran, tidak bersalah ya, atau infallibility ya, tidak bisa gagal lah. Artinya ini benar-benar firman Tuhan. Tetapi penulisnya, nah ini yang kita mengatakan bukan hanya Nabi Yesaya saja ya penulisnya. Sama seperti 5 kitab Musa itu, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, atau khususnya Ulangan. Kita percaya semua itu tulisan yang diilhamkan Tuhan dan tidak bersalah. Tapi juga kita yakin bahwa khususnya kitab Ulangan ini ditulis oleh satu tim yang biasa disebut sejarawan deuteronomistik yang menulis kitab sejarah itu dari Ulangan sampai kepada raja-raja ya. Jadi sekali lagi hanya penulisnya yang kita melihat, bukan Musa semua, tapi bahwa tulisannya sendiri, kitab itu, Pentateuch itu betul-betul tulisan yang diilhamkan Tuhan dan tidak bersalah ya. Nah, demikian juga Yesaya. Trilogi Yesaya kita bilang tadi. Mengapa trilogi? Karena trilogi itu kalau saudara lihat di kamus-kamus itu berarti suatu cerita, ada 3 cerita yang berurut-urutan begitu ya. Tapi dia punya tema yang sama ya. Jadi tema daripada Yesaya yang bagian pertama, kedua, ketiga itu sama. Temanya tentang keselamatan atau pemulihan. Saudara silakan juga pakai istilah-istilah ya. Tapi intinya keselamatan, suatu suara kenabian yang membeberkan ya, nubuat juga ada di dalamnya dan sebagainya. Nah, tema ini khususnya di bagian yang ketiga, ini saya melihatnya dia melibatkan bangsa-bangsa. Tema keselamatan tapi melibatkan bangsa-bangsa. Ya, nanti kita melihat di sini, rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Jadi tidak fokus hanya Israel. Nanti kalau lihat pasal 56 ayat yang ke 7 ya. Nanti kita lihat lah ya. Tapi saya melihat keunikan daripada salah satu ya, keunikan daripada bagian ketiga ini adalah suara kenabian tentang keselamatan itu atau tentang pemulihan itu melibatkan bangsa-bangsa ya. Nah, mari kita lihat dulu situasi daripada kerajaan Yehuda atau Yehuda yang sudah pulang ke Yerusalem itu ya. Rombongan pertama kita melihat itu, ini kita coba lihat sedikit dari kitab
Ezra, ya kita coba lihat dulu. Itu rombongan pertama dipimpin oleh Zerubabel atas perintah Raja Koreshi, Raja Persia, untuk membangun bait suci, ya. Sudah gitu, itu sedikit sekali, hanya yang digerakkan Tuhan. Kalau kita melihat di kitab Ezra ini berkemas, ya, kepala-kepala kaum keluarga, ya, semuanya, setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Tuhan, baru dia mau pulang. Setelah 70 tahun di Babel, pulang dia ke Yerusalem. Nah, ternyata pembangunan bait suci tidak begitu berjalan dengan lancar, ya. Bahkan sempat terhenti selama kurang lebih 14 tahun. Kalau kita baca tuh Ezra 4 ayat 24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Tuhan itu di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius. Artinya selama 14 tahun. Nah, ketika sudah berhenti, itu diberi semangat ayat 5, pasal 5 ini. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria, salah satu Hagai itu menegur, ya, bangsa ini mengatakan bahwa belum waktunya kita bangun bait suci, ya. Tapi kata Nabi Hagai, kenapa sudah ada waktunya bagimu untuk bangun rumah-rumahmu sendiri, ya. Ditegur, perhatikanlah, engkau menabur banyak, menuai sedikit, kau naruh uang dalam kantong, kantongnya bolong. Kenapa? Kata Nabi Hagai. Karena engkau mengabaikan rumah Tuhan, dalam konteks itu adalah bait suci jasmani itu bangunan. Engkau mengabaikan rumah Tuhan, tapi sibuk bangun rumahmu sendiri. Itu kata teguran Nabi Hagai, ya. Nah, nggak segampang itu juga orang buangan ini pulang membangun bait suci, karena kita tahu Yerusalem itu sudah dihajar oleh Raja Nebukadnezar itu, Raja Babel itu. Wah, itu bukan hanya bait sucinya yang dihancurkan, tapi juga rumah-rumah orang yang besar, ya. Temboknya hancur, udah kayak reruntuhan Yerusalem itu. Sehingga ketika orang itu pulang, grup Zerubabel itu untuk membangun, memang mereka mengalami kesulitan. Ya, istilahnya pemulihan tidak berjalan lancar lah, tidak berjalan mulus seperti yang mereka bayangkan barangkali, ya. Tertunda begitu, akhirnya digerakkan oleh Nabi ini, Hagai, Zakaria, mulai lagi pembangunan itu, ya. Nah, kemudian 80 tahun kemudian, kurang lebih 76 tahun barangkali, itu Ezra rombongan berikut datang untuk, ya, memulihkan kecintaan mereka terhadap Taurat lah, karena Ezra ini kan seorang imam ahli Taurat, ya. Namun saudara lihat bahwa di pasal 9 Ezra ini kita lihat orang-orang Israel itu sudah melakukan lagi kawin campur. Dikatakan di sini, ya, ayat pasal Ezra 9 itu, orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Artinya mereka kawin campur, kembali melakukan dosa itu. Aduh, ya, kawin campur, dan udah mulai nanti belajar adat istiadatnya. Lama-lama ini menyembah ilahnya bangsa-bangsa sekitar itu. Ini kondisi di mana setelah pulang dipimpin oleh Zerubabel, 80 tahun kemudian Ezra datang udah dalam kasus begini, ya. Kemudian Ezra mengadakan pemulihan lah, ya. Selesai itu Ezra, kurang lebih 13 tahun kemudian itu Nehemia datang, ya. Sedikit orang saja dia untuk membangun tembok, ya. Kondisinya di sini juga bait suci udah dibangun, ya. Diabaikan. Ini ada beberapa dikatakan di sini Nehemia, ya. Coba kalau kita lihat Nehemia bagian terakhir itu juga kembali dosa-dosa itu diulang lagi oleh orang-orang buangan ini, ya. Nah, coba dulu kita lihat ini, ada berapa ini di sini. Yang pertama, ini ada seorang namanya Imam Eliasib. Dia menyediakan, tadinya bilik itu gunanya untuk kumpulin perpuluhan, buah sulung atau semuanya persembahan atau dipakai untuk tugas untuk yang lain. Ini ada seorang namanya Tobia yang dekat dengan si Eliasib ini. Artinya terjadilah penyalahgunaan lah keimaman ini, ya. Sehingga
Ini dikatakan yang kedua itu sumbangan yang untuk orang Lewi ya, nggak lagi diberikan atau para penyanyi, sehingga mereka lari ke ladangnya masing-masing. Rumah Tuhan, bait suci pada waktu itu dimaksud, itu diabaikan. Itu di zaman Nehemia ini pulang hanya 13 tahun setelah Esra ini, ya. Kemudian ada lagi hari Sabat, ya. Dosanya ini lagi hari Sabat. Mereka mengabaikan hari Sabat itu. Kalau bagi orang Israel itu kan tanda perjanjian, itu tidak boleh. Ada kesibukan yang berarti lah, ya. Itu hari Sabat, hari di mana mereka istirahat. Tapi di sini terjadi perdagangan, ya. Di pasal Nehemia 13 ayat 15 ini, 16 17 ya. Melanggar kekudusan hari Sabat. Bahkan yang keempat, ya, pelanggaran zaman Nehemia ini. Ayat 23. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, Amon, Moab. Ya, masih lagi melakukan itu. Bahkan dikatakan di sini imam-imam juga, ya, melakukan itu. Nah, jadi kondisi daripada orang buangan ini dalam kondisi yang ya cukup menyedihkan lah. Dosa terulang lagi, ya. Setelah itu kondisi Yerusalem juga tidaklah lancar lah pembangunan itu, ya. Mereka menghadapi masa-masa di mana ini masa-masa yang sulit, ya. Mereka juga ya tidaklah merdeka dalam arti merdeka beneran, karena nanti baru zaman Makabeus itu ada sedikit Israel mengalami kemerdekaan. Tapi mereka tetap dalam kondisi yang tertekan lah. Nanti makanya ini suara kenabian Trito Yesaya ini memberikan, ya tentu teguran juga ada, ya, bagian teguran pemimpin-pemimpin yang fasik ini, ya, pasal 56. Coba saya baca ini. Pasal 56 Yesaya, Trito Yesaya ini ayat 9. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan, sebab pengawal-pengawal umatku, ini maksudnya para pemimpin itu. Ayat 10. Pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap dan tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala. Ini dia gembala-gembala Israel, orang buangan ini khususnya. Tidak dapat mengerti. Bahkan dikatakan mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, cari untung gitu. Para pemimpinnya ini, para pemimpin orang buangan ini cari untung sendiri, tiada yang terkecuali, bahkan dikatakan di sini. Jadi kondisinya orang buangan ini tidaklah ya kecewa lah mereka, barangkali jadi patah semangat, ya. Para pemimpinnya juga jadi begini kelakuannya, ya. Makanya dalam Yesaya ini, bagian ini sebenarnya kita pembukaan aja untuk Trito Yesaya ini. Jadi kita harus tahu latar belakangnya lah. Ini pasal 56 sampai 66, kita harus tahu kurang lebih latar belakangnya. Begitulah orang buangan ini, ya. Dalam kondisi para pemimpinnya juga gembala-gembala yang cari untung sendiri. Kondisi pembangunan juga tidak selancar yang mereka sangka, ya. Pokoknya ekonomi, sosial, politik, mereka juga masih dalam tekanan atau masih diperintah ya oleh bangsa lain, oleh yang memang sebenarnya Raja Koresh itu, Raja Persia yang menyuruh bangun bait suci itu sebenarnya tujuannya politis, ya. Raja Koresh itu ya bangun itu supaya dibikin persembahan kepada Allah yang di Yerusalem itu, supaya mendoakan raja dan anak-anaknya. Jadi tujuannya politis, ya. Jadi kondisinya secara umum tidak kondusif lah orang buangan ini akhirnya. Ya memang Tuhan bekerja, jelas. Mereka digerakkan Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Oh, itu pun sudah suatu pekerjaan Tuhan, pemulihan Tuhan yang dahsyat itu, ya. Nah, tapi di sini di pasal 56 nih, pembukaan Trito Yesaya, yang disinggung ada dua. Tentang perjanjian dan tentang rumah Tuhan. Coba kalau kita baca dulu, ya. Pasal 56. Ya, dikatakan ayat yang ayat 4 lah dulu, ya, kita ambil.
Ya, dikatakan di sini, sebab beginilah firman Tuhan ini ya, ini untuk bangsa-bangsa lain. Tapi terutama juga untuk orang buangan itu ya, memelihara hari-hari Sabat dan berpegang kepada perjanjian Tuhan. Jadi ada ditekankan dulu ini. Engkau memang dalam kondisinya, situasinya sudah katakanlah tidak kondusif, tapi firman suara kenabian ini katakan, pelihara hari Sabat, pegang perjanjianku. Itu satu ya. Yang kedua, ini ada penghiburan ya. Rumah doaku ya, aku akan memulihkanlah rumah bait suci yang dibangun Jerubabel ini menjadi rumah doa. Bahkan bukan hanya rumah doa untuk untuk bangsa Israel, orang buangan itu aja, tapi dikatakan di sini rumah doa bagi segala bangsa. Nah, Tuhan bahkan berjanji lagi di ayat 8 di pasal 56 nih. Demikianlah firman Tuhan yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Ya, himpun ke Yerusalem. Aku akan menghimpun lagi orang kepadanya sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Jadi Tuhan janji lagi, Tuhan tambahkan lagi. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa bangsa-bangsa lain dilibatkan dalam suara kenabian ini, bahwa bangsa-bangsa lain akan mendukung, bahkan katakan nanti kekayaan bangsa-bangsa lain akan datang ke sana ya, menjadi rumah Tuhan, disemarakkanlah ya. Karena dia rumah Tuhan itu, bait suci itu enggak hanya menjadi rumah Tuhan bagi orang buangan saja, tapi menjadi rumah Tuhan atau rumah doa bahkan bagi segala bangsa. Nah, kita barangkali hari ini menekankan dulu perjanjian ini ya. Hari Sabat, perjanjian ini yang harus dipelihara. Bagi orang Israel sangat penting memelihara hari Sabat, karena hari Sabat itu merupakan tanda perjanjian. Ya, kalau perjanjian itu ada tandanya ya. Mari kita melihat dulu kalau misalnya Nuh, perjanjian Nuh itu kan perjanjian Elohim, Tuhan seluruh bumi dengan Nuh ya. Itu tandanya itu pelangi. Jadi kalau ada pelangi, Tuhan diingatkan, aku berjanji, janjinya itu aku tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk menghapus manusia, enggak lagi. Ya, jadi Tuhan berjanji kepada, bahkan bukan hanya kepada Nuh, pada seluruh makhluk, tidak akan ada air bah lagi. Ya, itu janji itu tandanya pelangi. Kemudian yang kedua, kepada Abraham, Tuhan tampil namanya itu di situ El Shaddai. Shad itu artinya buah darah, karena janjinya kepada Abraham itu, engkau akan beranak cucu, bertambah banyak, bahkan menjadi bangsa. Ini dia artinya Tuhan tandanya itu sunat. Nah, dengan Abraham itu tandanya sunat. Jadi harus Abraham harus unsur keturunannya harus disunat, karena itu tanda perjanjian. Kalau orang melanggar tanda, itu dia sama dengan melanggar perjanjian. Kalau saudara tanda itu atau simbol, misalnya lalu lintas, ya tandanya. P dicoret. Kita langgarlah P dicoret ini. Itu kan sama dengan melanggar makna di balik tanda ini. Tanda ini kan hanya simbol saja, tapi di balik itu kan ada maknanya. Jadi kalau tanda perjanjian, di balik tanda itu ada perjanjiannya. Isinya itu ada. Jadi kalau tandanya dilanggar, itu sama dengan melanggar isi perjanjiannya itu. Barangkali besok kita melihat lebih dekat detail isi-isi dari perjanjian. Khususnya ini perjanjian yang Tuhan ingatkan. Perjanjian dengan Yahweh ini. Terus ya. Kemudian perjanjian Musa. Bisa Abraham Musa. Itu Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa di Gunung Sinai itu. Ini yang kita bicarakan ini. Suatu perjanjian bahwa Yahweh akan memberikan tanah perjanjian itu dan akan menyingkirkan 7 bangsa yang ada di situ. Ya, dengan cara perang jasmani memang, karena itu kan memang disitulah konteksnya. Makanya Yahweh itu adalah Tuhan perang. Dan tanda daripada perjanjian itu adalah hari Sabat itu. Harus dipelihara oleh orang Israel, Sabat itu. Ya, bukan sunat ya, tanda sunat itu yang perjanjian Abraham itu. Kalau perjanjian Musa itu tandanya Sabat. Makanya konflik antara Yesus dengan orang Farisi ahli Taurat itu ya, pengertian Sabatnya itu yang jadi masalah. Kalau bagi orang Yahudi
nggak boleh, bahkan ngangkat tikar pun nggak boleh. Ya, menyembuhkan orang sakit juga nggak boleh juga. Itu termasuk kerja katanya. Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang. Aku bekerja juga. Ya, makanya pengertian akan hari Sabatnya inilah yang akhirnya salah satu konflik antara Yesus dengan ahli Taurat orang Farisi. Nah, isinya kita barangkali masuk sedikit saja dulu ya. Isi daripada perjanjian. Nanti kita baru bicara rumah doa. Yang pertama kita bicara dulu tentang perjanjian ini. Kata Tuhan, walaupun ya kondisi daripada orang buangan itu, kondisinya katakanlah tidak kondusif lah. Mereka juga tetap mengalami kesulitan ya. Ya, kesulitan ekonomi juga lah ya, terutama dalam kondisi itu tetap Tuhan bilang, peliharalah hari Sabat, tanda dan perjanjiannya itu ya. Karena begini, sebenarnya perjanjian itu yang kenapa Israel dibuang itu karena pelanggaran terhadap perjanjian itu. Makanya sejarawan Deuteronomistik itu menulis dari kitab Ulangan, ya itu bicara teologi Musa, itu kitab Ulangan tentang perjanjian itu. Dan diceritakanlah itu semua sampai kitab Raja-Raja pembuangan itu. Jadi supaya Israel sadar bahwa sejarahmu selama sepanjang ini adalah karena engkau melanggar perjanjian Musa itu, ya. Saya coba mau katakan dulu sedikit di sini ya. Masih ada waktu kita, ya, sebelum kita ambil kesimpulan. Ini hanya pembukaan dulu untuk Trito Yesaya, ya. Perhatikan ini nubuatnya ya, karena Tuhan sudah memandang bahwa Israel sudah melanggar perjanjian, ya. Ini dia ya. Tuhan buat yang baru. Ya, ini karena ini kan nanti terkait dengan kita ya, bangsa-bangsa lain. Coba dulu saya baca dulu Yeremia 31 ya. Ini saya pakai YLT ya. Ayat 31. Lihatlah hari-hari itu tiba, firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Ya, ini perjanjian baru itu terutama untuk keluarga Israel dan keluarga Yehuda. Bukan untuk bangsa-bangsa lain dulu, ya. Karena perjanjian lama, perjanjian Musa itu sudah dilanggar. Walaupun Tuhan di sini Tuhan bilang pelihara itu, ya. Tapi karena memang ternyata tidak dipelihara terus, ya sudah Tuhan membuat sesuatu yang baru. Karena Tuhan itu selalu bertindak lebih baik, ya. Kalau yang ini gagal, Tuhan bikin yang baru. Dikatakan di sini, bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka, itu maksudnya dengan generasi pertama, kedua, bahkan sampai mereka itu dibuang ke Babel atau yang ke Asyur itu karena melanggar perjanjian. Bukan seperti perjanjian yang itu yang mereka langgar itu. Ya, ketika aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya. Walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka. Karena memang perjanjian Musa itu, perjanjian lama itu sifatnya seperti perjanjian suami dengan istri. Yahweh itu sebagai suaminya, Israel itu sebagai istri, ya. Maka kalau ini dia menyembah berhala, melanggar perjanjian, itu dipandang berzina, ya, Israel itu, ya. Nah, ini masuk ya ke dalam perjanjian baru. Perjanjian baru itu isinya begini. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu. Firman Yahweh. Aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya. Jadi Taurat yang tadinya kalau perjanjian lama itu kan Tauratnya ditulis di loh batu itu, 2 loh batu. Dan itu yang dilanggar oleh orang Israel. Kemudian Tuhan bikin yang baru nanti. Untuk orang Israel juga, ya. Yaitu yang ditulis, katakan di sini di dalam batin, masuk ke dalam hati, ya. Nah, nanti caranya menulisnya itu, ya itulah dengan kematian, kebangkitan Yesus duduk sebelah kanan Bapa, turunlah Roh pemberi hayat. Itu Roh itulah yang menulis hukum Tuhan ke dalam batin kita. Orang yang percaya Yesus ditulislah itu hukum Roh. Kalau di sini hukum Taurat, dalam perjanjian baru, hukum Roh namanya, Roh pemberi hayat. Tulis dalam batin, ya. Itu makanya perjanjian baru batiniah dia sifatnya, tidak lagi lahiriah, ya.
Kalau perjanjian lama itu sangat lahir ya. Bait sucinya gedung. Ya, Israel itu kerajaannya kerajaan jasmani, musuh-musuhnya musuh-musuh jasmani yang 7 bangsa itu. Ya, istananya istana jasmani, semuanya serba jasmani. Rumah Tuhan yang dimaksud Israel itu nanti itu rumah jasmani, bait suci ya bentuknya. Ya. Nah kalau di dalam perjanjian baru udah batiniah. Karena Yesus sudah hukumnya kan pertama hukumnya ditulisnya dalam batin. Musuhnya musuh-musuh rohani, karena Paulus bilang perjuangan kita bukan melawan darah daging, kita melawan pemerintah, penguasa, penggulu, maksudnya roh-roh jahat itu yang di udara itu. Ya. Kemudian kalau dibilang baiknya, bait suci atau rumah Tuhannya itu, dalam konteks perjanjian baru rumah Tuhannya orang, karena gereja itu kan itu orang rumah Tuhan ya. Jadi jangan lagi membayangin gereja itu gedung ya. Rumah Tuhan. Musuh-musuhnya juga itunya semuanya ya. Nah, coba dulu saya sudah habis waktu saya, kita ambil dulu coba kesimpulan sementara ini ya untuk pembukaan daripada cerita Yesaya ini. Walaupun kondisi daripada orang buangan ini, orang Israel yang pulang ke Yerusalem itu, kondisinya itu sangat tidak kondusif, katakanlah begitu ya. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam membangun dan sebagainya itu. Tetap suara kenabian datang kepada mereka, pelihara perjanjian. Itu satu. Ya. Tentu jaga dulu tandanya juga hari Sabat. Kemudian yang kedua, Tuhan janji bahwa rumah doa ini, bait suci ini akan menjadi rumah doa bahkan bagi segala bangsa. Nanti ada suara kenabian berikut bahwa bangsa-bangsa akan mendukung. Tapi yang penting, apapun kondisi mereka, umat buangan ini, suara kenabian atau Tuhan tetap berkehendak pelihara perjanjian. Itu satu. Yang kedua, aku janji bahwa rumah doaku, mereka harus fokus, jangan abaikan rumah doa. Bait suci maksudnya ya. Karena fokus harus ke situ. Ya, karena dosa-dosa ini selalu mengabaikan bait suci. Tuhan minta itu dulu. Nanti kalau kayak cari kerajaan surga dulu, nanti yang lain dipulihkan. Ya kayak gitulah ya kurang lebih ya. Saya rasa ini aja dulu. Besok kita akan sambung mengenai perjanjian dan juga mengenai rumah doa. Haleluya. Amin.